Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Dwi Sarani. Saya dari Prodi Ilmu Politik dengan mata kuliah Politik Representasi. Di sini saya akan membahas materi tentang bagaimana negara Bahamas masuk ke negara parlemen. Bahamas adalah negara kepulauan di Karibia yang memiliki sistem pemerintahan berbentuk monarki konstitusional dengan sistem parlemen. Proses pembentukan sistem parlemen di Bahamas berkaitan erat dengan sejarah kolonialnya dan perjuangan kemerdekaan. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana Bahamas menjadi negara dengan sistem parlemen. Dengan masa kolonial, Bahamas pertama kali dihuni oleh penduduk asli, yaitu suku Lucayan. Namun, setelah penemuan oleh Christopher Columbus pada tahun 1493, kepulauan ini menjadi sasaran kolonial Eropa. Pada awal abad ke-17, Inggris mulai menguasai kepulauan tersebut pada tahun 1718. Bahamas secara resmi menjadi kolonial mahkota Inggris, yang berarti pemerintah langsung berada di bawah kendali kerajaan Inggris. Yang kedua, ada pembentukan sistem pemerintahan awal. Di bawah kekuasaan Inggris, Bahamas mengadopsi model pemerintahan berbasis parlemen Inggris. Dewan Perwakilan Bahamas dibentuk pada tahun 1729, menjadikannya salah satu lembaga legislatif tertua di wilayah Karibia. Namun, kekuasaan legislatif ini masih sangat terbatas dan berada di bawah kendali gubernur kolonial yang ditunjuk oleh kerajaan Inggris. Yang ketiga, ada perjuangan menuju otonomi. Selama abad ke-20, gerakan menuju otonomi dan pemerintahan mandiri mulai berkembang di Bahamas. Dorongan ini sebagai besar dipimpin oleh kelompok politik yang memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi dan kelas pekerja yang merasa dirugikan oleh sistem kolonial yang mendukung elit kaya dan keturunan Eropa. Partai politik utama seperti Progressive Liberal Party atau PLP yang didirikan pada tahun 1953 memainkan peran kunci dalam perjuangan ini. Mereka menuntut reformasi politik, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Keempat, ada kemerdekaan Bahamas. Setelah beberapa dekade reformasi bertahap, Bahamas memperoleh pemerintah sendiri atau self-government pada tahun 1964. Dengan sebuah konstitusi baru yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada parlemen lokal. Pada tahun 1969, Bahamas menjadi negara persemakmuran dengan status internal self-governing. Puncaknya adalah pada tanggal 10 Juli 1973 ketika Bahamas secara resmi meraih kemerdekaan penuh dari Inggris. Meskipun demikian, Bahamas tetap menjadi bagian dari persemakmuran Inggris dengan pengakuan Raja Inggris sebagai kepala negara, diwakili oleh seorang gubernur jenderal. Yang kelima, ada sistem parlemen modern. Setelah merdeka, Bahamas mengadopsi sistem parlemen berbasis Westminster. Sistem ini terdiri dari ada Dewan Perwakilan atau bisa disebut House of Assembly. Anggota dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Yang kedua, ada Senat. Anggotanya diangkat dengan sebagian besar dipilih oleh Perdana Menteri dan sisanya oleh pimpinan oposisi. Yang ketiga, ada Perdana Menteri adalah pemimpin partai mayoritas di Dewan Perwakilan dan kepala pemerintahan. Keempat, ada Raja Inggris atau bisa disebut saat ini Raja Charles III. Tetap menjadi kepala negara simbolis diwakili oleh gubernur jenderal. Sistem ini mencerminkan tradisi parlementer Inggris tetapi telah disesuaikan dengan kebutuhan.
dan kondisi lokal Bahamas. Kombinasi sejarah kolonial, reformasi politik, dan perjuangan kemerdekaan inilah yang membentuk Bahamas menjadi negara parlemen seperti yang dikenal saat ini. Adapun hal-hal lain, bagaimana sih Bahamas berhasil menjadi negara parlemen? Bahamas sebagai negara parlemen itu adalah sebuah proses historis. Bahamas dengan keindahan alamnya yang memukau, memiliki sistem pemerintahan yang menarik untuk dipelajari. Negara kepulauan ini telah berhasil menghadapi sistem parlementer, sebuah bentuk pemerintahan di mana parlemen memiliki peran sentral dalam pembuatan kebijakan. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi? Yang pertama itu ada warisan kolonial Inggris. Sejarah kolonial Bahamas di bawah kekuasaan Inggris sangat mempengaruhi sistem pemerintahannya. Inggris telah lama menganut sistem parlementer dan warisan ini diadopsi oleh Bahamas saat meralih kemerdekaan. Yang faktor kedua ada pengaruh budaya dan politik. Budaya politik di Bahamas yang cenderung terbuka dan demokratis juga mendukung penerapan sistem parlementer. Masyarakat Bahamas menghargai nilai-nilai demokrasi dan partisipasi. Yang kedua, ada stabilitas politik sejarah merdeka. Bahamas telah menikmati stabilitas politik yang relatif baik. Kondisi ini memungkinkan negara untuk fokus pada pembangunan institusi pemerintahan yang kuat, termasuk parlemen. Jadi, bagaimana sih sistem parlemen berjalan di Bahamas? Yang pertama adalah ada kepala negara. Ratu Inggris adalah kepala negara Bahamas secara seremonial. Namun kekuasaan eksekutif sehari-hari berada di tangan Perdana Menteri. Yang kedua ada parlemen. Parlemen Bahamas terdiri dari dua kamar, House of Assembly atau Dewan Rakyat, dan Senat atau bisa disebut juga Senat. House of Assembly dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan sebagian besar anggota Senat ditunjuk. Yang ketiga ada Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan dipilih dari partai politik yang memiliki mayoritas kursi di House of Assembly. Yang keempat adalah pemilihan umum. Pemilihan umum diadakan secara berkala untuk memilih anggota House of Assembly. Sistem multipartai memungkinkan berbagai suara politik terwakil di parlemen. Keunggulan sistem parlemen di Bahamas. Selanjutnya ada representasi rakyat. Sistem ini memungkinkan suara rakyat terwakili secara langsung melalui pemilihan umum. Selanjutnya juga ada check dan balance. Adanya dua kamar dalam parlemen menciptakan sistem check dan balance yang sehat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang selanjutnya ada akuntabilitas. Pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen sehingga kebijakan yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi oleh negara Bahamas dalam negara parlemen, yaitu ada ketergantungan ekonomi. Bahamas sangat bergantung pada sektor pariwisata. Fluktuasi ekonomi global dapat berdampak signifikan pada pendapatan negara. Selanjutnya ada permasalahan sosial. Seperti banyak negara lain, Bahamas juga menghadapi masalah sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas. Jadi, kesimpulannya dari negara Bahamas berhasil menjadi negara parlemen yang stabil berkat sejarah kolonialnya, budaya politik yang demokratis, dan stabilitas politik yang relatif baik. Sistem parlementer ini telah terbukti efektif dalam mengkoordinasi berbagai kepentingan politik dan memastikan pemerintahan yang bertanggung jawab. Bahamas adalah negara dengan sistem pemerintahan parlementer berbasis pada model Westminster yang diwarisi dari sistem Inggris. Sistem ini menggabungkan monarki konstitusional dan demokrasi parlementer.
di mana kepala negara adalah Raja Inggris atau saat ini Raja Charles III yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal. Apa sih fungsi-fungsi sistem parlementer? Sistem parlementer Bahamas berfungsi berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan yang fleksibel, akuntabilitas eksekutif. Perdana Menteri dan kabinetnya harus mempertahankan dukungan mayoritas di Dewan Perwakilan. Jika tidak, mereka dapat diminta mengundurkan diri atau parlemen dapat dibubarkan untuk pemilu baru. Keterlibatan rakyat. Dewan Perwakilan dipilih langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali, memastikan partisipasi publik dalam pembentukan pemerintahan, pengawasan legislatif. Parlemen memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah. Apa sih monarki konstitusional? Meskipun Bahamas adalah negara merdeka, ia tetap mengikuti Raja Inggris sebagai kepala negara. Peran raja bersifat simbolis dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam urusan politik sehari-hari. Gubernur jenderal sebagai perwakilan raja menjalankan fungsi seremonial seperti melantik perdana menteri, membuka dan membubarkan sesi parlemen, dan memberikan persetujuan kerajaan pada undang-undang. Apa sih kelebihan sistem parlementer Bahamas? Yang pertama ada stabilitas politik. Sistem ini telah memberikan Bahamas pemerintahan yang relatif stabil sejak kemerdekaan pada tahun 1973. Akuntabilitas. Pemerintah bertanggung jawab langsung kepada parlemen dan secara tidak langsung kepada rakyat. Representasi demokratis. Pemilu reguler memastikan keterwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan. Ada pula tantangan dalam sistem parlementer Bahamas, yaitu ada dominasi eksekutif. Dalam praktiknya, Perdana Menteri dan Kabinet sering memiliki pengaruh besar atas parlemen, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan legislatif. Ada kurangnya perwakilan Senat. Karena Senat diangkat, beberapa pihak mengkritik kurangnya keterwakilan langsung rakyat di majelis ini. Jadi, semua kesimpulan dari apa yang saya baca tadi, sistem parlementer Bahamas adalah kombinasi untuk dari tradisi demokratis Inggris dan realitas politik lokal. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, sistem ini telah berhasil memberikan stabilitas politik dan memungkinkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Dengan terus beradaptasi dan memperkuat institusi-institusi demokratisnya, Bahamas dapat mempertahankan sistem parlementer yang efektif dan inklusif. Selanjutnya, saya akan membahas negara yang gagal, yaitu ada negara gagal dalam sistem parlemen. Ada Sudan Selatan, negara termuda di dunia yang meraih kemerdekaan pada 9 Juli 2011 setelah memisahkan diri dari Sudan melalui referendum. Meskipun Sudan Selatan memiliki potensi besar untuk membangun sistem pemerintahan berbasis demokrasi parlementer, berbagai faktor telah menyebabkan kegagalan negara ini untuk berkembang menjadi negara parlemen yang stabil. Berikut adalah alasan-alasan utama kegagalan Sudan Selatan dalam membangun sistem parlemen. Yang pertama, ada konflik internal setelah kemerdekaan. Setelah merdeka, Sudan Selatan menghadapi tantangan besar berupa konflik internal yang berakar pada perbedaan etnis, politik, dan kepentingan kekuasaan. Pada tahun 2013, hanya 2 tahun setelah kemerdekaan, perang saudara pecah antara Presiden Salva Kiir atau dari etnis Dinka dan mantan wakil presiden Riek Machar atau dari etnis Nuer.
Konflik ini menyebabkan ketegangan politik yang mendalam, sehingga merusak fondasi pemerintahan yang baru dibangun. Konflik ini mengalihkan fokus pemerintah dari pembangunan lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen yang kuat dan justru memperkuat kontrol eksekutif. Yang kedua, ada dominasi kekuasaan eksekutif. Sudan Selatan mengadopsi sistem pemerintahan presidensial setelah kemerdekaan, di mana presiden memiliki kekuasaan besar, meskipun konstitusi sementara negara ini mengakui parlemen. Perannya seringkali dilemahkan oleh dominasi eksekutif. Presiden memiliki wewenang untuk menunjuk anggota parlemen, mengontrol anggaran negara, dan memengaruhi proses legislasi, sehingga parlemen tidak dapat berfungsi secara independen. Sebagai hasilnya, parlemen lebih sering menjadi lembaga simbolis yang tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan atau mewakili kepentingan rakyat. Yang ketiga, ada kegagalan dalam membangun konstitusi permanen. Setelah kemerdekaan, Sudan Selatan mengadopsi konstitusi sementara yang seharusnya digantikan dengan konstitusi permanen dalam beberapa tahun. Namun, proses penyusunan konstitusi permanen terhambat oleh konflik politik, perang saudara, dan kurangnya konsensus nasional. Ketidakhadiran kerangka hukum yang kuat menyebabkan sistem parlemen tidak memiliki landasan yang kokoh untuk berkembang. Yang keempat, ada korupsi dan lemahnya institusi. Sudan Selatan menghadapi tingkat korupsi yang sangat tinggi, yang menghambat perkembangan lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk parlemen. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur demokrasi seringkali disalahgunakan oleh pejabat tinggi. Selain itu, kurangnya pelatihan dan kapasitas anggota parlemen juga menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi legislatif secara efektif. Yang kelima, ada krisis kemanusiaan dan ketidakstabilan ekonomi. Perang saudara yang berkepanjangan telah menyebabkan krisis kemanusiaan besar-besaran, termasuk jutaan pengungsi, kelaparan, dan kehancuran infrastruktur. Ketidakstabilan ekonomi ini mempengaruhi tantangan dalam membangun negara dan memperkuat institusi parlemen. Sebagian besar sumber daya negara dialihkan untuk kebutuhan militer dan bantuan darurat, bukan untuk penguatan sistem pemerintahan. Yang keenam, ada kurangnya komitmen pada demokrasi. Meskipun Sudan Selatan merdeka dengan janji membangun negara demokrasi, praktik politik yang otoriter dan berbasis kekuatan militer telah menggantikan semangat demokrasi parlementer. Partai berkuasa, Sudan People Liberation Movement atau bisa disebut SPLM, lebih fokus pada mempertahankan kekuasaan daripada membangun institusi demokratis. Jadi, kegagalan Sudan Selatan menjadi negara parlemen disebabkan oleh kombinasi konflik internal, dominasi kekuasaan eksekutif, kelemahan institusi, korupsi, dan krisis kemanusiaan. Untuk membangun sistem parlemen yang efektif, Sudan Selatan membutuhkan perdamaian yang berkelanjutan, reformasi institusional, dan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Namun, hingga saat ini, negara tersebut masih berjuang mengatasi tantangan fundamental dalam membangun pemerintahan yang stabil dan inklusif. Tantangan dalam membangun negara parlemen dalam Sudan Selatan. Sudan Selatan, negara termuda di Afrika, menghadapi berbagai tantangan kompleks dan membangun sistem pemerintahan yang stabil, termasuk dalam upaya mewujudkan negara parlemen. Meskipun memiliki potensi besar, berbagai faktor internal dan eksternal telah menghambat perkembangan demokrasi dan sistem parlementer di negara ini.
Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menghambat bagaimana Sudan Selatan gagal menjadi negara parlemen, yaitu ada warisan konflik, perang saudara, konflik bersenjata yang berkepanjangan antara Sudan Selatan dan pemerintahan Sudan telah meninggalkan luka mendalam dan merusak infrastruktur sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada perpecahan etnis. Keberagaman etnis dan suku di Sudan Selatan seringkali menjadi sumber konflik dan perpecahan, menghambat konsolidasi nasional. Kelemahan institusi, korupsi, praktik korupsi yang merajalela, melemahkan kepercayaan politik terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan institusi yang kuat. Selanjutnya ada kualitas birokrasi. Birokrasi yang lemah dan tidak efisien menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan politik dan pelayanan masyarakat. Tantangan ekonominya, ketergantungan pada minyak. Ekonomi Sudan Selatan sangat bergantung pada sektor minyak, fluktuasi harga minyak dunia dan pengelolaan sumber daya alam yang buruk berdampak negatif pada stabilitas ekonomi. Kemiskinan, tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketidakmerataan distribusi pendapatan memperburuk kondisi sosial dan politik. Intervensi asing, persaingan geopolitik negara-negara asing seringkali terlibat dalam persaingan pengaruh di Sudan Selatan yang dapat memperumit upaya membangun negara. Militerisme, ketergantungan pada bantuan militer asing dapat memperkuat kekuatan militer dan melemahkan institusi sipil. Implikasi terhadap sistem parlementer, instabilitas politik atau konflik internal dan eksternal telah menyebabkan pergantian pemerintahan yang sering menghambat pembangunan sistem politik yang stabil. Lemahnya pengawasan. Parlemen seringkali tidak efektif dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif, terutama dalam kondisi krisis. Dominasi elit, sejumlah kecil elit politik seringkali mengontrol kekuasaan dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Upaya yang perlu dilakukan dengan pembangunan demokrasi, memperkuat partisipasi politik masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan membangun sistem peradilan yang independen. Reformasi sektor keamanan, membangun pasukan keamanan yang profesional dan akuntabel, serta melakukan mobilisasi mantan kombatan. Selanjutnya ada pembangunan ekonomi. Diversifikasi ekonomi, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam dan mengurangi kemiskinan. Dialog nasional, memfasilitas dialog setara kelompok etnis dan politik untuk mencapai rekonsiliasi nasional. Jadi, Sudan Selatan menghadapi tantangan berat dalam membangun negara parlemen yang kuat dan stabil. Proses ini membutuhkan waktu yang panjang dan komitmen dari semua pihak yang terlihat. Kunci keberhasilan terletak pada upaya membangun konsensus nasional, memperkuat institusi negara, dan mengatasi akar permasalahan konflik. Penting untuk dicatat bahwa situasi di Sudan Selatan sangat dinamis dan terus berkembang. Informasi yang disajikan di atas merupakan gambaran umum dan dapat berubah seiring berjalannya waktu.